Hai para listeners, kembali lagi bersama Catatan Iman, Yeay. masih di season yang kedua, di episode yang terakhir ya Tor ya. Betul, Ini yang terakhir di sini nih. terakhir, bukannya Catatan Iman yang terakhir, tapi ini season 2 episode yang terakhir. Ya, betul sekali. Sebelum mungkin kita, setelah ini mungkin libur dulu ya Tor ya, atau gimana? Iya. Nanti kita libur dulu dan kita akan kembali nanti bertepatan dengan 1 tahunnya Catatan Iman, wes di minggu kedua Februari kita akan kembali lagi dengan pasti dengan konten yang baru, lebih segar dan pokoknya akan ada hal baru lah ya yang kita harapkan bisa lebih memberkati teman-teman semua. Wah, cannot wait. Oke, jadi balik lagi ke topik awal. Jadi kita di episode terakhir ini, episode yang ke-23 tepatnya. Ini apa yang mau lu bahas nih, Tor? Oke. Apa yang lu pengen bahas? Buat yang terakhir ini, kalau gue sendiri ya kan karena apologetics ya, jadi gue mau ngebahas mengenai sesuatu yang sebenarnya berasal daripada apa yang gue alami di YouTube gue sih. Jadi kan sebenarnya actually kan curhat. Kayak apa podcast kita kan juga sering gue upload ke YouTube kan ya. Gue upload terus dan kita pun sebenarnya sempat udah beberapa kali kan membahas sesuatu yang relate juga dengan Muslim ya, dengan Islam ya. Kayak kita pernah ngebahas mengenai sensitif ya, yang sensitif. Iya, mengenai kayak ada ustadz wanita yang bilang orang Kristen tuh kayak apa, licik seperti ular yang terus kita pernah ngebahas juga dari Zakir Naik yang dia bilang ada Muhammad di dalam Alkitab. Kita pernah ngebahas juga mengenai ustadz yang bilang Yesus menikah. Which is itu semua yang episode-episode kita yang relate sama Islam, tapi uniknya nggak ada orang Islam yang komen di sana. Tapi di video-video gue yang gue sama sekali nggak ngomongin mengenai Islam, dikomentarin banyak di situ. Padahal gue nggak ngebahas sama sekali mengenai hal itu sih, cuman mereka tiba-tiba banyak menyerang di video-video hal itulah. Dan aneh ya. Ya itu membuat gue berpikir bahwa ya mungkin memang dan setiap argumen mereka tuh sama sekali nggak punya dasar, maksudnya nggak punya bukti lah gitu. Kalau gue selalu menunjukkan bahwa kalau lu punya argumen seperti itu ya nggak apa-apa, tapi tolong sertakan ayat Alkitabnya di mana. Mereka nggak pernah mau menunjukkan gitu. Dan akhirnya gue pikir mungkin ya mereka memang lebih mau menyerang aja gitu daripada belajar kan. Dan menurut gue mungkin hal seperti ini mungkin nggak hanya dialami oleh gue, tapi dialami juga mungkin oleh beberapa orang Kristen lah ya. Karena menurut gue juga banyak orang Kristen yang nggak aware juga sebenarnya dengan hal ini, karena nggak banyak orang Kristen yang suka belajar gitu kan dengan apa yang dipercayai oleh agama Islam. Padahal kita berada di negara Indonesia yang mayoritas kan agama Muslim kan. Jadi yang hari ini gue bahas adalah 10 perbedaan Yesus di Kristen dan di Islam gitu. Karena ini menarik nih, karena Yesus itu kan figur yang gue pikir hukum Taurat. bukan. Yesus itu figur sentral di Kristenan kan. Tapi Yesus yang sama juga ada loh ternyata di Islam dengan nama Nabi Isa lah kalau mereka percaya. Oh ya? Tapi masalahnya Yesus yang di Kristen Yesus Islam itu sebenarnya nggak sama. Tapi banyak orang Muslim yang merasa sama gitu. Ini akhirnya terjadi. Ini kenapa yang gue lihat ya, kenapa banyak terjadi clash antara atau enggak banyak argumen-argumen mereka yang nggak nyambung gitu. Karena sebenarnya memang beda loh Yesus yang di Kristen dan Yesus di Islam. Jadi gue mau bahas mengenai hal ini sih. Jadi supaya para orang Kristen juga mengerti saat orang Islam argumen A, B, C itu karena mereka dasarnya juga apa gitu. Kenapa mereka berpikir Yesus seperti ini? Oh, jadi sebenarnya beda. Jadi bukan Yesus itu. Pastinya mungkin orang yang disebutkan itu sama gitu. Cuman tindakannya, karakternya dan hal-hal lainnya berbeda. Makanya ini yang mau gue bahas nih, Den. Jadi biar menarik, gue bikin jadi 10 perbedaan. Siap. Nah, mungkin ini karena questionnya banyak ya. Mungkin kita nggak akan. Jadi ada beberapa poin yang mungkin akan gue mention doang tanpa kita perlu bahas. Dan mungkin kita juga jawabnya mungkin singkat-singkat aja Den ya. Inti-intinya aja langsung ya. Biar takutnya panjang nih. Oke, siap. Oke, langsung aja. Jadi nanti mungkin karena lu lebih mengerti Alkitab Den nih. Mungkin jadi lu mungkin akan memberikan jawaban dari sisi Alkitabnya dan mungkin nggak juga jauh. Dan gue mungkin lebih akan mensupport dari hal-hal yang di luar Alkitab ya. Oke. Yang perbedaan pertama nih Dan adalah siap. Mengenai Son of God. Ya. Begitu bahwa bagaimana di dalam Kristen kita percaya Yesus itu adalah the Son of God kan. Son of Yesus God sebagai yang anak Tuhan. Anaknya Tuhan. Ya, tapi
di Islam mereka punya ayat tersendiri yang bilang bahwa Tuhan itu tidak beranak gitu. Tuhan itu tidak mempunyai anak. Nah, karena itu mereka nggak percaya bahwa Yesus itu adalah the Son of God, which is di Kristen kita percaya hal itu. Nah, kalau lu sebagai orang Kristen, kira-kira bagaimana Den? Lu bisa meresponi hal ini? Ini juga sebenarnya sering di komen-komen ini sih, YouTube gue juga sih kalau ngomongin tentang Yesus segala macam. Intinya tuh selalu ngomong Tuhan nggak punya anak, Tuhan nggak beranak, Tuhan nggak punya istri, Tuhan nggak menikah, nggak kawin, nggak punya seks segala macam. Ya sebenarnya memang karena dia nggak ngerti bahwa yang dimaksud dengan anak Tuhan itu apa gitu, bukannya Betul. anak seperti yang kita lakukan, kita harus seks antara suami istri barulah ada anak di situ. Sebenarnya kan karena anak yang dimaksud dengan anak Tuhan itu kan Trinitas, maksudnya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, tapi seringkali diinterpretasikan oleh orang lain yang di luar Kristen itu adalah berarti ada bapaknya, ada anak, sama satu lagi Roh Kudus gitu. Nah, jadi interpretasinya literal gitu. Jadi berarti kan ada bapak, berarti ada istri kan, ada ibu kan. Nah, itulah jadi akhirnya ribut dan dipikir bahwa Tuhan nggak punya anak lah segala macam, karena memang pada dasarnya dia pikir bahwa kita itu penganut kayak berarti banyak dong Tuhannya gitu. Ada Allah Bapa, kemudian ada anak. Nah, sebenarnya kan kalau kita ngomong Trinitas kan itu satu sebenarnya. Itu satu entity sebenarnya, cuman ya 3 hu yang maksudnya masing-masing pribadinya sebagai apa, dan itu juga punya tujuannya sebagai apa, kayak Victor sebagai pelajar ataupun sebagai mungkin anak. Nah, maksudnya ya, tapi Victor satu. Jadi ya, dan di Lukas juga dikatakan kan bahwa ketika Bunda Maria, ya kita ngomong Bunda Maria nanya gimana caranya aku bisa punya anak sementara aku ini masih lajang, masih virgin. Kemudian di angels ngomong bahwa Holy Spirit will on you and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God. Nah, yang dimaksud adalah diciptakan langsung oleh Tuhan sebenarnya. Dan kita juga sering lihat bahwa di banyak banget yang kitab yang dikatakan Son of God. Adam juga dibilangnya Son of God, itu sebenarnya adalah ciptaan langsung daripada Tuhan sebenarnya. Karena Adam nggak punya ibu, nggak punya bapak, dia langsung diciptakan sama Tuhan. Malaikat juga dibilang Son of God. Ya maksudnya basically, tapi ini bedanya S-nya gede. Maksudnya Son-nya bukan Son kecil, tapi Son S-nya gede. Ini adalah the only begotten. Maksudnya di satu-satunya anak tunggal Allah yang memang bukannya diciptakan, tapi memang dia udah ada. Cuman maksudnya dilahirkan aja di bumi. Boleh dibilang gitu. Tapi emang dia eternal. Beda dengan manusia ataupun angels yang everlasting. Kita diciptakan, kita punya awal. Sementara Yesus di sini nggak punya awal, dan dia juga beda, dia holy, makanya dia dilahirkan lewat Roh Kudus, bukannya lewat yang kita pikir lewat hubungan antara suami istri. Itu sih sebenarnya kalau mau lihat dari Alkitab ya, itu masalah Trinitas sebenarnya yang dibahas di sini. Kalau menurut lu gimana, Pak? Ya, gue setuju sih. Dan menurut gue yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa di sini Son of God itu adalah dalam hal spiritual sense ya. Maksudnya bukan dalam physical sense gitu, bukan physical bahwa ya istilahnya Tuhan beranak itu adalah argumen yang menjadikan carnal ya, natural. Ya bahwa ini yang dimaksudkan adalah secara spiritual sense, dan apa disebut Son of God karena ini juga sebenarnya hal yang telah dinubuatkan perjanjian lama ya. Gitu bahwa betul. Disebutkan berkali-kali bahwa akan datang Son of God, Son of God, dan penyelamat. Ya, Yesus datang ya dia yang memang yang akhirnya hasil daripada nubuatan itu gitu. Makanya referensi the Son of God disematkan pada Yesus gitu. Dan kita juga perlu tahu bahwa Son of itu pada zaman dulu tuh memiliki arti bahwa where are you come from gitu. Jadi misalkan kalau gue bokapku namanya Rusli ya, misal gue Son of Rusli gitu misalkan, artinya ya gue berasal dari Rusli gitu. Dan dengan bilang bahwa dia Son of God, bahwa dia berasal dari Allah, berarti istilahnya adalah nature-nya Yesus itu juga berasal dari Allah gitu, which is adalah Tuhan gitu. Jadi menurut gue itu yang sering disalahartikan dan juga salah satu perbedaannya sih. Nah, kita masuk ke perbedaan kedua. Perbedaan kedua yang juga sebenarnya relate bahwa di perbedaan kedua adalah di Kristen kita percaya Yesus itu adalah Tuhan, betul ya. Yang tadi lu sempat mention juga mengenai Trinitas dan segala macam. Tapi di Islam mereka percaya Yesus itu cuma sekedar nabi lah, sama kayak Yesaya, sama kayak Musa gitu. Abraham mungkin. Jadi kayak Musa ya. Jadi menurut lu bagaimana kalau ditanya seperti itu gitu? Apa kalau lu ditanya apa sih buktinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu? Pertama mungkin yang paling jelas adalah pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia mengampuni dosa ya. Ini yang menjadi attack banget untuk orang-orang Farisi gitu. Karena
gila lu siapa gitu bisa ngampunin dosa, karena Nabi nggak punya otoritas sebesar itu gitu. Nabi bahkan Abraham itu dibilang Nabi, Daud, kemudian Musa lah ya, the best Musa ya, Musa, Daniel, itu the best they can do adalah interceding ataupun menengahi. Kayak Abraham, dia menengahi ketika Sodom dan Gomora mau dihancurin, dia bilang, apakah lu harus menghancurkan kalau ada 50 orang benar sampai dia turun ke 10? Apakah lu akan hancurin Sodom dan Gomora kalau ada 10 orang? Dan Tuhan bilang, gak akan hancur kalau ada 10. Ternyata gak ada, cuma Lot doang sebenarnya. Jadi tugas daripada Nabi, dia cuma menyampaikan apa yang Tuhan katakan dan juga dia menengahi. Jadi kalau Musa tuh menengahi ketika bangsa Israel berbuat dosa dan Tuhan bilang, gua akan habisin bangsa Israel. Kemudian Musa berdoa, tolong jangan lakuin itu. Masa gara-gara beberapa orang lu harus habisin semuanya? Nah, akhirnya Tuhan berhenti. Nah, itu menengahi sebenarnya. Boleh bilang intercede. Ini yang lebih terkenal dengan Nabi. Dan Yesus bukan cuman, dia nggak cuman interceding, dia nggak cuman melakukan apa yang Nabi lakukan, tapi dia mengampuni dosa. Maksudnya dia punya otoritas yang jauh lebih besar daripada Nabi. Kemudian dia juga melakukan mujizat-mujizat yang Nabi nggak pernah lakukan gitu. Yeah. Maksudnya dia menyentuh orang kusta. Padahal pada zaman itu kan orang kusta tuh lu sentuh berarti lu yang jadi najis gitu. Sementara dia menyentuh orang kusta, orang itu sembuh. Kemudian juga dia bisa mengusir setan tanpa menyebutkan namanya. Kemudian juga kalau membangkitkan orang mati memang itu udah pernah terjadi juga di zaman Nabi Elia dan Elisa. Cuman maksudnya dia juga melakukan, contohnya dia berjalan di atas air, kemudian dia juga mengendalikan badai. Ini maksudnya kalau Nabi Elia itu berdoa, kemudian barulah hujan turun. Bukan dia berbicara. Kalau ini dia berbicara loh, badai tenanglah. Ini bukan berdoa gitu. Maksudnya ini beda. Ini bukannya berdoa, Tuhan tolong hentikan badai. Ini berbicara kepada badai, dan kita harus bedain. Nah, ini yang membedakan Nabi itu berdoa, Tuhan yang lakuin. Sementara kalau Yesus, dia yang lakuin gitu. Dia kutuk pohon ara, dia yang ngutuk, bukannya Tuhan tolong kutuk pohon ara, langsung kutuk gitu. Nah, ini dari sinilah kita lihat bahwa ada perbedaan otoritas, dan ini yang membuat bahkan para prajurit yang mau nangkep Yesus yang disuruh sama orang Farisi itu bilang bahwa gue gak pernah ketemu orang yang berbicara dengan otoritas kayak dia gitu. Akhirnya dia batal nangkep Yesus karena Yesus ini beda, bukan seperti Nabi pada umumnya. Dia bisa ngampunin dosa, dia bisa suruh orang lumpuh berjalan, dan dia memerintahkan, bukan berdoa minta tolong kepada Tuhan, tapi dialah yang menjadi Tuhan dan dia ngampunin dosa orang, dia nyuruh orang sembuh, dia kutuk orang, dia ngendalin badai, semua dia lakuin. Dia bahkan berjalan di atas air yang secara sains sampai sekarang itu mustahil dilakuin sih. Jadi kalau lu ngomong itu Nabi, ya ada bagian Yesus sebagai Nabi, karena memang dikatakan Yesus juga adalah, dia bergerak di dalam fivefold ministry yang salah satunya adalah Nabi, tapi bukan sebagai itu, tapi itu hanya salah satu face of God lah ya, maksudnya itu adalah salah satu yang dilakuin. Dia juga pastor, dia juga shepherd, tapi kan nggak itu doang, dia adalah son of God, dia everything sih maksudnya. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau menurut lu gimana, Tor? Ya, oke. Kalau secara alkitabiah, gue nggak ada coba tambahin sih, karena itu lu udah mengkonklud semuanya dengan kasih kata padat. Cuma mungkin menurut gue kayak satu hal yang mungkin juga perlu kita tahu tuh, bahwa gue terlalu bingung gitu kalau melihat orang Muslim yang sangat sulit percaya bahwa Yesus itu tuh Tuhan gitu. Maksudnya kayak susah banget memahami bahwa Yesus itu. Nah, kita perlu tahu bahwa di dalam Yohanes 1 kan kita lihat kan bahwa sebenarnya Yesus itu sebenarnya adalah firman Allah yang menjadi manusia kan. Dan sebenarnya hal itu juga secara konsep tuh ada juga di Islam loh. Bahwa di Islam itu mereka percaya bahwa Al-Quran ya, yang mereka dapat sekarang itu adalah eternal. Oh, itu eternal, jadi dia dari kekekalan sampai kekekalan, dan itu uncreated. Bahwa nggak ada satupun yang menciptakan. Dan Al-Quran itu adalah awalnya di surga, dan itu bentuknya adalah sebenarnya bukan dalam bentuk buku. Itu adalah sebenarnya the word of Allah gitu. Firmannya Allah juga, kata-katanya Allah. Itu yang uncreated, yang eternal, tapi saat turun ke bumi bentuknya buku gitu. Tapi yang menurut gue menjadi kan mirip kan, istilahnya gitu. Kenapa kalau firman tersebut jadi buku lu percaya, tapi firman tersebut jadi manusia lu nggak percaya? Padahal sebenarnya memiliki konsep yang mirip-mirip sebenarnya gitu. Itu yang sebenarnya nggak sebegitu sulit buat dimengerti loh gitu sebenarnya, karena konsep yang mirip ada di sana gitu. Cuman I don't know why kenapa sesulit itu untuk menerima hal ini gitu ya. Padahal juga kalau ditanya pun juga Yesus pun di Al-Quran juga sinless, tidak berdosa gitu. Even ya nabi yang datang setelahnya yang mereka percaya Muhammad itu padahal berdosa gitu. Karena jadi suatu yang, tapi itu pembahasan nanti lagi. Gue baru mau nanya. Oke. Itu pembahasan nanti lagi. Oke. Jangan kita masuk yang ketiga. Oke.
Yang ketiga ini ada Oke. sesuatu yang menarik. Perbedaannya adalah perbedaan berikutnya adalah kalau di Islam, Yesus itu saat bayi bisa berbicara. Jadi pada saat Wow. bayi dia, ini gue bacain aja, ada di Al-Quran itu ada di surah Maryam namanya, surah 19 ayat 29 sampai 30, gue bacain singkat. Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Ini masih di ayunan nih. Terus dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, jadi ini sesuatu yang menarik karena di Al-Quran lebih canggih menuliskan Yesus dari bayi itu bisa ngomong, gitu. Nah, mungkin ini mungkin kalau lu jawab lu juga bingung Mas Den, tapi mungkin respon lu aja setelah mengetahui hal ini gimana? Jujur I have no idea sih. Maksudnya cuman ya kalau menurut dari Alkitab kan dia nggak pernah melakukan mukjizat apapun sampai dia dibaptis ya. Maksudnya nothing supernatural lah ya, out of wisdom ya. Biarpun dia umur 12 tahun dikatakan bahwa dia punya wisdom untuk bukan mengajar tapi untuk menanyakan. Jadi dia juga tahu otoritasnya dan dia juga dikatakan grew ataupun bertumbuh di dalam kebijaksanaan, lahir langsung mungkin full of segala sesuatu ya. Memang dia Tuhan, tapi gue percaya bahwa dia juga menjalani yang di apa ya, kebutuhan pertumbuhan di dalam dunia ini gitu loh. Ada grow secara fisik, maksudnya dia nggak langsung lahir langsung jadi gede kayak Adam, maksudnya dia harus bertumbuh dari bayi kemudian dewasa, karena dikatakan juga dia bertumbuh termasuk di grow in wisdom and favor. Jadi ada dua yang bertumbuh, dia bertumbuh dalam kebijaksanaan dan juga favor of God gitu. Jadi dalam artinya mungkin nggak serta-merta dari lahir paham langsung dia bisa sebijak itu, maksudnya tiba-tiba gue ngomong, gue tahu purpose gue apa segala macam, langsung ya itu yang gue interpretasikan berdasarkan Alkitab, karena gue nggak tahu. Maksudnya kalau tadi itu kan namanya mungkin extra biblical ya, dan gue juga pernah dengar di Apokrifa, kalau lo tahu ada yang bilang bahwa ada yang ngomong ke di extra biblical di kitab Apokrifa, Yesus di umur berapa pas dia kecil ada burung sakit jatuh disentuh langsung sembuh katanya. Nah, yang jadi masalah itu extra biblical. I don't know gitu. Gue nggak bisa komen. Mungkin itu bagian lu. Itu bener nggak sih extra biblical itu? Nah, bagian lu, Tor. Kalau menurut lu itu bener nggak? Nah, gimana cara kita ketahui ini? Karena ini kan out of Bible, jadi I don't have idea gitu. Iya. Pertama, gue setuju sama lu sih. Kalau di Alkitab sendiri, Yesus itu baru disebutkan pertama kali itu pas umur 12 tahun ya. Maksudnya in terms of apa yang dilakukan ya. Maksudnya pas bayi kayak nggak pernah ceritain kecuali ya pada saat dia lahir gitu kan. Nggak pernah. Jadi menurut gue ini dia lahir doang ya. Walaupun gue percaya dia ada miracle worker, tapi kayaknya nggak gini-gini banget sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya ini adalah betul banget, gue setuju. Sebenarnya yang legend-legend yang lu ceritain itu yang mengenai burung mati terus bisa hidup lagi tuh datang dari ya kitab-kitab yang sebenarnya datang jauh setelah masa kehidupan Yesus gitu. Jadi sebenarnya cerita mengenai Yesus bisa ngomong pas bayi ini itu tuh pertama kali muncul di namanya Syriac Infancy Gospel. Jadi ini adalah gospel atau kitab Injil yang bersiku apa ya, yang mengalir lah ya di daerah Arab pada abad ke-6 gitu. Jadi pada tahun 500-an lah. Dimana itu juga termasuk dalam kitab Apokrifa, dan dalam gospel ini tuh mengandung banyak banget legenda gitu. Jadi dan legenda ini yang banyak tersebar di daerah Arab, makanya disebut juga selain namanya Syriac Infancy Gospel, tapi disebut juga Arabic Infancy Gospel gitu. Dan kitab ini menurut gue ngaco banget ya, karena nggak cuma ngomongin mengenai Yesus lahir bisa ngomong, tapi dia bisa ngomong, jadi dia bisa ceritakan juga popoknya Yesus itu bisa menyembuhkan orang gitu. Jadi bayangin popoknya Yesus pas bayi itu bisa nyembuhin orang, terus dibilang keringatnya Yesus bisa jadi balsam dan menyembuhkan kusta, dan kayak banyak banget ya yang aneh-aneh. Jadi kayak banyak banget cerita-cerita yang jauh daripada apa yang diceritakan di gospel yang ditulis dekat dengan kejadian Yesus gitu. Jadi dan gue nggak tahu gimana caranya, kenapa ini bisa masuk ke Al-Quran juga, itu bukan bagian gue menjawab, itu bagiannya orang Muslim. Kenapa dia percaya, kenapa kalau ini adalah buku yang sebenarnya jauh dari fakta yang ada, kenapa bisa masuk ke Al-Quran juga, itu gue bagiannya mereka sih. Oke, itu yang perbedaan ketiga. Perbedaan keempat adalah ini mungkin ini nggak perlu kita bahas dan gue cuma menyebutin aja. Penyebutan Isa itu di Al-Quran gitu. Bahwa banyak yang nggak tahu kenapa orang Kristen itu orang Islam itu suka mungkin menyerang ya, kalau menyerang Kristen sama Yesusnya
Karena sebenarnya Yesus itu juga memiliki peranan yang cukup besar sih di Islam. Karena Yesus itu adalah orang yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Gitu. Jadi bayangin ya, padahal nabi yang mereka percaya bukan Yesus, tapi Isa atau Nabi Isa itu adalah orang yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi secara total, ia disebutkan 25 kali di Al-Quran sebagai Nabi Isa. Lalu ia disebutkan juga 48 kali sebagai orang ketiga ya. Jadi menggunakan kata dia gitu ya. Dan 35 kali sebagai orang pertama. Jadi menggunakan kata aku gitu ya. Lalu ada pula sebutannya sebagai Son of Mary, Word of God, dan masih banyak hal yang lain. Jadi kayak mungkin menurut gue ini sih alasannya kenapa banyak orang Islam yang sangat-sangat tertarik akan Yesus gitu. Karena memang Al-Qurannya sendiri memang banyak menyebutkan mengenai Yesus gitu. Oke, itu nggak perlu direspon ya. Itu cuma saya tahu aja. Oke, yang kelima nih, Den. Mengenai penyalipan. Ini kita dulu pernah bahas ya. Jadi penyalipan bahwa di bedanya kalau di Kristen kita percaya Yesus itu mati disalibkan lalu dibangkit di hari ketiga. Tapi kalau di Islam mereka percaya bahwa saat Yesus disalibkan, yang disalib itu bukan Yesus, tapi orang lain. Gitu. Orang lain yang mirip sama Yesus, tapi Yesusnya sendiri adalah dibangkitkan oleh Allah gitu. Jadi ini gue bacain aja singkat aja di source-nya dari Al-Quran surah 4 ayat 157 dikatakan, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, istri Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Gitu. Jadi intinya adalah ya mereka nggak percaya lah gitu bahwa yang mati itu adalah Isa gitu. Istilahnya itu udah di-replace sama orang lain yang mirip sama Isa atau Yesus. Itu gimana, Den? Sebenarnya sih ini agak aneh sih karena gini loh, maksudnya kita harus tahu kenapa Yesus itu disalib. Itu yang pertama ya, bahwa dia itu disalib karena dia pertama diadili dulu di Sanhedrin, ya kan? Dia Sanhedrin ketemu sama Kayafas dan kawan-kawan, dan bahkan nggak ada saksi yang bisa kasih dia kasih kesaksian serupa di mana dia itu worth untuk disalib. Sampai akhirnya dia ditanya, apakah benar lu Mesias? Dan barulah di situ Yesus yang ngomong, engkau sendiri yang mengatakannya gitu loh. Maksudnya, yes I am gitu. Other words ya, yes gitu udah. Dan itulah yang membuat dia tore his clothes, maksudnya merobek dia. Maksudnya, lu ini blasphemy ini. Ini maksudnya blasphemy lah. Maksudnya ini blasphemy kepada Tuhan. Ini penistaan agama nih. Kalau ke zaman sekarang tuh, ini penistaan kepada Tuhan nih. Tuhan yang tunggal. Barulah di situ dia diadili untuk disalibkan. Jadi pertama, artinya Yesus yang diadili dulu dong, karena dia harus mengakui kalau dia adalah anak Tuhan. Itu pertama. Kedua, setelah dia diadili kan dia disalib, dan disalib itu kan banyak anggota, maksudnya banyak orang mereka juga yang ngelihat, maksudnya yang mereka juga yang bawa, maksudnya ke Pilatus, kemudian mereka bawa ke salib. Apakah mereka semudah itu untuk tertipu? Maksudnya kalau dari awal memang mereka udah nangkep Yesus di malam hari, maksudnya itu malam-malam loh, Taman Getsemani itu malam-malam dia datang. Artinya mereka udah seniat itu untuk bawa ke Kayafas, Sanhedrin, kemudian dia cari masalahnya, cari kesalahannya cuma satu, dia bilang ya dia memang Mesias. Masa setelah itu udah gitu dia nggak ikutin, dan kemudian dia bilang dia nggak yakin? Mungkin nggak sih? Dan kalau memang itu bukan Yesus, apakah mungkin Yesus bisa berhenti berkhotbah setelahnya? Maksudnya sementara selama ini dia nggak pernah takut, bahkan sampai di Sanhedrin dia nggak takut menyatakan dirinya Mesias. Apakah mungkin kalau itu orang lain, kemudian Yesus berhenti gitu aja? Ini nggak mungkin gitu, maksudnya dari segi logis nggak mungkin, karena kalau orang itu udah sebenci itu, dan itu massa loh, bukan cuma satu orang yang lihat ataupun dua orang, ini mungkin dari situ ratusan orang gitu paling tidak. Dan apakah semuanya kayak gue nggak yakin, kan semua orang boleh lihat, bisa ngelihat, bahkan di bawahnya juga ada prajurit Roma yang bagi-bagiin dia Yesus punya jubah. Mereka sempat gantiin jubahnya Yesus, buka masuk, pasangin dia punya crown of thorn gitu loh. Maksudnya ini udah banget ya, bahkan ditonjok juga. Jadi agak ini, this is the weirdest sih. Maksud gue tuh ini adalah salah satu yang menurut gue ini nggak mungkin banget gitu, karena ketika lu benci sama orang, lu aja mau mastiin itu orang mati apa enggak. Masa ini ratusan orang terus nggak ada yang tahu gitu, udah saya udah ya pulang. It's not, maksudnya gue secara logis gue nggak bisa ngerti gitu, jujur aja. Jadi gue nggak bisa
bahas dari Alkitab, apa yang mau dibahas gitu, karena it's logically impossibility gitu. Itu nggak mungkin secara logis gitu. Ya, Kalau ya. menurut lu gimana, Tor? Ya, jadi pas gue pelajari juga sebenarnya teori ini pertama kali muncul tuh bukan di Al-Quran sebenarnya. Jadi teorinya muncul sebenarnya di abad ketiga dari sebuah gospel gnostik. Jadi namanya itu adalah Inggrisnya ya, gue atau Indonesia apa? Oh, Inggrisnya agnostik ya. adalah Second Treatise of Great Set. Jadi ini datang di abad ketiga, di mana di sini dikatakan yang disalibkan itu bukan Yesus tapi adalah Simon dari Kirene yang disalibkan. Dan gue juga nggak tahu kenapa ini bisa Aku mau berkembang. kembali. Oh. Gue juga nggak tahu gimana ini bisa berkembang dan akhirnya ada di dalam Al-Quran ya. Cuman maksud gue setuju banget keanehannya menurut gue nih dari semua teori yang ada, gue teori yang cukup aneh karena teori ini mengasumsikan bahwa semua orang yang ada di sana itu tertipu gitu. Jadi baik orang Yahudi, baik orang Romawi, baik pengikut Yesus, murid-muridnya, keluarga Yesus, semuanya nggak ada yang tahu tuh. Jadi terus keanehan kedua adalah menurut gue fakta bahwa kuburan Yesus kan kosong juga. Berarti apakah substitusinya ini kemana nih? Apakah substitusinya dibangkitin oleh Tuhan juga? Jadi kuburan bisa kosong. Ini akhirnya kan bukannya menjawab tapi malah bikin banyak pertanyaan kan. Terus juga oke lah kalau itu Injil yang ngomong ya, mungkin kan yang nulis juga pengikut Yesus, tapi kan ada juga sumber-sumber non Kristen di luar Kristen, kayak contohnya Josephus yang dia adalah seorang Judaisme, dia juga mengatakan atau enggak mengafirmasi bahwa Yesus disalib. Ada juga Jewish Talmud, juga bukunya orang Yahudi itu juga menuliskan Yesus juga disalibkan. Jadi seakan-akan teori ini mengatakan bahwa di abad pertama semua orang itu salah gitu. Jadi semua orang tuh tertipu gitu. Jadi kayak menurut gue ini teori yang nggak menjawab sih, malah akhirnya menimbulkan lebih banyak pertanyaan gitu sih. Oke. Kita lanjut ke poin ke-6. Tapi poin ke-6 ini juga kita nggak akan bahas terlalu banyak karena kita udah bahas Dan. Jadi poin ke-6 adalah di Al-Quran mereka percaya bahwa Nabi Isa itu bernubuat juga, tapi dia bernubuat mengenai kedatangan Muhammad gitu. Jadi Nabi Isa di Al-Quran itu menubuatkan mengenai Nabi Muhammad yang akan datang itu di kitab Torah dan kitab Injil. Makanya kita lihat ada orang-orang seperti Zakir Naik yang sangat-sangat menggebu-gebu mencari-cari ayat di dalam Alkitab yang mensupport bahwa yang akan datang itu adalah Muhammad. Dan kita pernah bahas kan salah satu ayatnya yang dia ambil dari Lukas itu. Udah pernah. Nah, jadi buat teman-teman yang mau nonton bisa nonton itu very interesting. Iya. Very interesting. Udah bisa nonton episode itu, judulnya kalau nggak salah Muhammad dalam Alkitab yang kita bahas. Which is yang orang Kristen percayai bahwa Yesus nubuatkan itu adalah kedatangan Roh Kudus gitu, bukan kedatangan nabi lainnya. Roh Kudus. Jadi itu perbedaannya. Yang nomor 6. Nomor 7 adalah divine miracles atau enggak apa ya? keajaiban yang divine lah ya, yang ada unsur ketuhanannya gitu ya. Dimana sama seperti kita sih Dan di Kristen, bahwa di Islam juga mereka percaya bahwa Yesus juga menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, itu juga dilakukan. Tapi mereka percaya bahwa itu nggak divine gitu, atau nggak bukannya atas kehendak dia, tapi ya kayak bilang tadi, dia minta doa lah sama itu Allah yang melalui dia gitu. Jadi itu miracles tapi nggak divine gitu. Nah itu lu tadi udah sempat ngomong sih sedikit bahwa kayak, tapi kalau Yesus kan beda ya. Kalau beda sama nabi lainnya gitu. Yesus kalau dia nggak berdoa, otoritas dia gitu memerintah. Kan. Dia punya otoritas. Iya, ada otoritas di situ. Tapi dia selain daripada itu ada yang mau tambahin nggak? Atau menurut itu udah cukup? Kalau menurut gue sih ya ada juga yang kayak dia nggak perlu berdoa, dan bahkan orang kayak contohnya orang menyentuh the hem of his garment ya, yang wanita pendarahan nyentuh langsung sembuh, dia bahkan nggak butuh. Iya, maksudnya dia bukan dia yang berdoa, dia bahkan nggak tahu, makanya dia nanya maksudnya siapa yang udah nyentuh. It's not even, dan bahkan dia menyebutkan, dia cuma ngomong yang kalau kita ingat bahwa salah satu perwira Kapernaum, dia punya salah satu pegawainya sakit, dia bilang lu nggak usah datang, ngomong aja. Dia cuma ngomong dan dia marvel, gila. Lu udah sembuh. Dia nggak berdoa, dia cuma bilang lu udah sembuh, udah selesai, done, everything is done. Kemudian dia juga ngomong ke seorang wanita yang punya anak yang sakit, yang dia bilang anak Daud, dan dia bilang bahwa tidak baik untuk memberikan remah-remah yang seharusnya dilemparkannya kepada
seekor anjing. Yang kemudian dia bilang bahwa tapi anjing juga makan dari remah-remah. Udah selesai. Maksudnya it's just it's done, nggak ada doa di sana. Maksudnya dia bahkan nggak melakukan apapun. Maksudnya udah it's done. Semuanya tuh kita lihat bahwa dia punya otoritas yang jauh lebih berbeda dengan orang yang berdoa kepada Tuhan, karena dialah si penjawab doa itu. Dia juga bisa makanya gue bilang dia bisa mengutuk orang, bukan cuma orang, pohon dikutuk, badai dikendalikan. Ini mau kalau badai lu mesti berdoa dulu, Tuhan tolong menghentikan badai ini, keburu tenggelam. Kalau dia kan badai tenang lah, langsung tenang. Makanya kayak ini tuh bahkan mengusir legion ataupun apa ya, yang kerasukan yang bilang bahwa dia punya ada ribuan iblis di situ, dia cuma bilang pergi, satu kata selesai. Maksudnya dia langsung pergi semua. Jadi kita udah tahu bahwa ini bukannya orang berdoa, ini orang memerintah. Jadi kita ada perbedaan antara orang berdoa dan orang memerintah. Dan memang kalau kita lihat dari perbedaannya antara berdoa dan memerintah ini, terutama dari timingnya ya. Maksudnya timing, banyak orang yang berdoa. Nah, tapi timingnya ini kan based on God. Nah, kalau Yesus, dia nggak berdoa. Anggaplah dia berdoa. Anggaplah kita ngomong dia berdoa nih, sesuai dengan yang dibilang di agama sebelah. Anggaplah dia berdoa. Tapi kok timingnya selalu setia gitu. Maksudnya setiap dia bilang, Lazarus keluarlah. Oke, anggaplah itu doa. Oke, itu doa. Tapi pas saat itu juga langsung terjawab. Itu nggak masuk akal, kecuali kalau dialah yang menjawab doanya sendiri dong. Karena basically kita semua berdoa, ada timing, makanya dibutuhkan iman, ada timing di situ, maksudnya kapan akan terjadi. Nah, tapi kalau Yesus ngomong itu langsung terjadi, dia berjalan di atas air langsung berjalan, dia maksudnya apapun yang dia mau lakukan itu langsung, maksudnya nggak ada yang itu. Jadi kalau menurut gue sih perbedaannya adalah yaitu kenapa dia divine, karena dia ngomong dengan otoritas, dan ini yang nggak dimiliki oleh siapapun pada zaman itu sih kalau menurut gue. Kalau menurut lu gimana, Ter? Setuju sih. Menurut gue apa yang lu sampaikan sudah cukup menjawab sih, Dan. Yang nomor 7 ini sih. Jadi nggak bisa gue tambahin. Nah, kita masuk ke poin 8 yang akan. Ini juga seru deh. Wow. Yang bedanya adalah mengenai original sin. Lu pernah dengar nggak original sin? Waduh. Jadi pernah. Di Islam itu mereka nggak percaya adanya original sin. Bahwa original sin itu buat yang nggak tahu adalah sebuah doktrin yang bisa bilang bahwa dosa Adam itu membuat semua orang itu memiliki nature to sin gitu, memiliki kecenderungan untuk berdosa juga, kecenderungan untuk kayak menolak Tuhan, nggak taat sama Tuhan gitu, dan itu kebawa tuh ke semua keturunan Adam. Itulah kenapa di Kristen kita percaya dan kita membutuhkan juru selamat gitu kan, karena kita percaya bahwa manusia kan udah fallen, jadi dari lahir pun sudah fallen, makanya kita butuh banget juru selamat. Nah, ini nggak ada di Islam. Mereka nggak percaya konsep original sin ini. Oleh karena itu, di mereka nggak gitu membutuhkan juru selamat gitu, seperti layaknya orang Kristen. Jadi karena konsep ini berbeda, seringkali makanya kenapa kalau begitu orang Kristen sangat-sangat membutuhkan Yesus, itu seakan-akan kayak orang Kristen tuh kayak menuhan-nuhankan Yesus gitu loh. Padahal sebenarnya bukan menuhan-nuhankan, memang ya di Kristen kita percaya bahwa ya orang ya selain dia Tuhan, kedua memang kita butuh juru selamat gitu kan. Nah, mungkin lu bisa komen dikit dan mengenai original sin ini. Ya, kalau menurut gue sih basically kan kita turun dari Adam ya, maksudnya kita semua turun dari sana. Oke, Adam lewat, ada Nuh, ya kita semua dari sana sebenarnya. Jadi ya kita nggak lahir putih lagi, maksudnya kita kalau Adam yang dilahirkan putih, dia nggak ada temptation di sana sampai dia makan, dia rebel, kemudian dia masuk dosa, ada temptation. Nah, tapi kita udah dilahirkan udah ada temptation. Kamu juga udah dibilang kan Roma 7 yang Paulus ada ngomong, apa yang ingin aku lakukan aku nggak bisa lakukan, yang tidak ingin aku lakukan malah aku lakukan. Siapa yang bisa menyelamatkan from the wretched this physical body gitu. Tapi kemudian dia ngomong thank God for the Savior, for Jesus Christ gitu, for the grace of God gitu. For there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus di Roma 8. Tapi sebelumnya kan dia ngomong itu dulu. Gue pengen lakuin apa yang benar, tapi kemudian ada di badan gue ini ada berperang antara yang gue ingin lakukan dengan yang gue gak ingin, ya, dan gue end up gue melakukan apa yang gue gak ingin lakukan. Gitu. Ya ini ngomong soal sin nature sebenarnya, karena tanpa juru selamat kita punya keinginan itu untuk melakukan benar, tapi nggak ada kemampuannya. Dan kasih karunia itulah yang memampukan kita sebenarnya basically. Nah, jadi anehnya maksudnya kalau kita ngomong soal anggaplah yang dia bilang nggak ada, ya kalau memang nggak ada, kenapa sampai sekarang nggak ada orang yang bisa suci kan? Nggak ada orang yang bisa 100% lepas dari dosa. Kenyataannya kalau memang kita tidak memiliki sin nature, harusnya ada yang berhasil hidup tanpa dosa.
Iya. Sehingga kalau ada yang berhasil, maka Yesus nggak perlu turun. Tapi kenyataannya sampai sekarang, lu mau puasa setiap hari apapun itu lu nggak bisa lepas dari dosa. Karena dosa itu ada di pikiran lu. Lu bisa melepaskan dosa dari perbuatan lu, tapi lu nggak pernah bisa melepaskan dosa dari pikiran lu gitu. Karena memang dari terlahir juga emang udah terlahir dengan sin nature itu udah berdosa, dan bahkan kita juga lihat bahwa anak-anak aja yang belum tahu dosa itu apa, kita bisa lihat kok fallen gitu. Maksudnya kadang egoisnya dia, terus dia punya apa ya, keinginan untuk menguasai, cemburu segala macam, itu kan kita udah lihat bahwa this is fallen one. Ini maksudnya dari anak kecil aja dia belum tahu dosa loh, tapi dia udah bisa ngerebut barang temennya, atau ini kan kesalah, ini salah, tapi dia ada keinginan untuk ngelakuin itu padahal dia nggak tahu itu dosa. Jadi dari situ aja udah maksudnya secara logikanya kita udah tahu bahwa manusia itu udah jatuh. Karena ketika kita lihat itu mungkin pas anak kecil lucu, tapi bayangin itu udah gede gitu, lu mau HP lu diambil gitu aja kan nggak mau kan. Tapi kita udah tahu bahwa anak kecil aja nggak tahu apa-apa, dia udah ngelakuin hal yang sama, yang tapi itu salah gitu. Itu salah. Jadi ya karena memang nature-nya udah ada kalau menurut gua ya. Jadi kalau balik lagi, kalau menurut lu kayak tadi dibilang nggak ada original sin, ya kenapa lu belum suci sampai sekarang gitu. Pertanyaan kan. Kalau gua sih ngomong gitu. Kalau menurut lu gimana, Tar? Setuju. Gue menarik sih satu buah poin yang lu sampaikan juga. Gue kayak orang yang beranggapan seperti ini kayak orang yang belum punya anak atau belum punya keponakan kayaknya. karena kayak gue punya keponakan karena masih kecil juga ya begitu. Ini namanya manusia ya. Sebenarnya dari kecil tuh nggak pernah diajarin bohong. Siapa sih yang ngajarin bohong? Emang ada ya pelajaran membohong, pelajaran menjadi egois, pelajaran membenci? Itu nggak ada loh. Dari kecil setiap anak diajarin untuk jujur. Tapi justru yang terjadi ya sebaliknya kan. Maksudnya dari kecil pun udah bisa bohong, bahkan dari balita pun udah bisa bohong gitu. Jadi kayak siapa yang ngajarin gitu? Questionnya bahkan di sekolah pun kita belajar PPKN kan mengajarkan yang baik-baik kan. Tapi faktanya kan kita tetap aja pas SD juga ngebully juga. Padahal nggak ada yang ngajarin ngebully. Jadi kayak dari mana itu berasal gitu ya? Karena memang our nature ya memang udah nature to sin gitu dari. Jadi memang menurut gue ini sesuatu yang oke lah, boleh lu nggak percaya, tapi lu nggak bisa elakkan gitu. Ya nggak sih? Sesuatu yang mungkin ya percaya nggak percaya kan orang terserah ya, tapi ini lu nggak bisa terelakkan, ini ada gitu. Iya. Jadi menarik sih kalau ini disanggah. Oke. Poin selanjutnya nomor 9. Ini adalah kedatangan Yesus nih, Den. Jadi di mana menariknya di Islam juga mereka percaya Yesus akan kembali lagi, akan datang untuk kedua kalinya. Jadi yang menantikan kedatangan dua kalinya itu bukan cuma orang Kristen, tapi juga orang Islam. Orang Islam juga menantikan kedatangan dua kalinya Yesus. Gue baru tahu ini, ini revelation ini, gue baru tahu. Tapi bedanya adalah, tapi banyak orang pikir sama, tapi sebenarnya beda. Karena kalau di Kristen kita percaya bahwa saat Yesus datang, yang lu sempat mention kan bahwa semua orang akan melihat dia kan. Dan this gonna be a big event gitu. Maksudnya semua orang akan bisa melihat dia, dan dia akan datang dengan semua surga sama dia, dan semua orang yang percaya yang sudah mati akan dibangkitkan kembali, dan semua orang percaya yang sudah hidup, yang masih hidup akan di-rapture kan. Gitu. Nah, ini yang kita percayai bahwa Yesus saat datang kedua kalinya. Tapi kalau di Islam, mereka percaya bahwa saat Yesus datang kedua kalinya, Yesus atau Nabi Isa akan memproklamasikan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Agama satu-satunya. Dan dikatakan bahwa semua orang Kristen lalu akan berubah jadi Islam. Karena saat orang Kristen melihat Nabi Isa kembali dan Nabi Isa ngomong Islam yang benar, mau nggak mau dong, akhirnya semua orang Kristen jadi Islam katanya. Dan akhirnya nggak akan ada agama lain selain agama Islam. Dan Nabi Isa akan jadi penguasa satu-satunya di bumi, dan ia akan bertahta selama sekitar 40 tahun. Dan Nabi Isa juga akan datang dengan namanya Al-Mahdi. Ini adalah pemimpin umat Islam itulah yang akan mengalahkan Dajjal atau enggak Antikris yang kita percayai gitu. Jadi bedanya itu nih, Den. Perbedaan kepercayaannya antara kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Nah, mungkin dulu sendiri ada yang bisa komen nggak? Karena mirip cuman beda ujung-ujungnya nih. Wow. Sebenarnya sih kalau basically kalau kita ya, maksudnya ini second coming daripada Yesus Kristus ini ada dua tipe nih. Maksudnya yang mungkin kalau second coming untuk rapture itu yang pertama kan, rapture, barulah antikris dibebasin di sini selama
7 tahun, dan setelah 7 tahun barulah Tuhan datang kedua kalinya. Nah, baru dia memerintah selama 1000 tahun kita kenal dengan Mendem. Nah, barulah nanti ada lagi pemberontakan terakhir lawan si Lucifer dan orang-orang lagi setelah di Millennial Kingdom. Ada lagi, ini adalah perang yang terakhir, barulah mereka dilempar keluar. Tapi kalau yang dia ngomong tadi kan, kalau menurut lu kan kayaknya dia Yesus datang dulu baru ngelawan si Dajjal ya. Mungkin kalau kita tuh antikris ya. Nah, sebenarnya basically kalau dia datang dulu, dia sebenarnya datang yang pertama kali untuk di awan-awan itu untuk rapture, untuk membawa kita naik, dan antikris itu dilawan setelah 7 tahun. Nah, itu agak beda. Cuman ya balik lagi sih, kalau ini ngomong balik ke konteks, ini kan ngomong soal agama ya, katanya dia datang untuk bilang bahwa agama Islam yang benar. Nah, pertama kita harus tahu bahwa Yesus datang nggak bawa agama. Ya, Yesus nggak bilang bahwa dia datang buat agama Kristen. Kristen itu adalah sebutan untuk pengikut Kristus. Jadi bukan dia bilang Kristen, bukan dia datang bukan untuk agama. Jadi artinya sebenarnya adalah kita Kristen karena kita mengikuti Kristus Mesias gitu kan, maksudnya dia bukannya Islam ataupun agama lain. Jadi kenapa dia harus benerin? Kan kita udah ngikutin dia. Maksudku tuh itu yang pertama sih. Maksudku tuh jadi kenapa dia harus bilang harus agama ini atau agama mana yang benar? Karena memang dialah agama itu. Maksudnya dia bukannya doktrin, dia orang gitu, maksudnya pribadi. Dan Kristen itu bukannya agama, tapi sebenarnya biarpun ada doktrin, ada fondasi, tapi Kristen itu basically awalnya adalah pengikut Kristus. Makanya dibilangnya Christian gitu. Nah, jadi nggak ada yang perlu dibenerin sih. Maksudnya kalau memang dia bener turun ya kita ngikut dia kok, iya gak sih? Gak perlu bilang, ya lu harus Islam, Buddha, apa. Nah, kan gue ikut lu. Gue gak ikutin siapa-siapa, maksudnya gue gak ikutin ajaran, gue ikutin orangnya. Kalau menurut gue sih gitu, balik lagi kalau ngomong soal apakah dia datang kedua kali untuk bilang agama mana yang benar. Kalau menurut gue dia gak datang buat agama, dia datang buat membawa orang kepada dirinya, bukannya kepada agama ini nih, kepada agama itu. Kalau menurut gue sih jadinya kan kayak gue datang kayak, nih agama ini yang benar nih, agama ini yang benar, kayak aneh. Maksudnya sementara Yesus datang, jadi bilang siapapun yang datang ya makanlah, inilah tubuhku, inilah darahku. Ya kita angkat dia, bukannya ke agama. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau menurut lu gimana? Ya sih, gue juga mau ngambil pandangan sebenarnya kalau di Kristen itu kita sangat menekankan mengenai hubungan sih. Jadi kayak ini yang seringkali apa ya, karena memang beda-beda background. Jadi kalau di Kristen tuh kita percaya bahwa semua hubungan itu terpenting. Agama itu ya it's just a name lah ya. Sebenarnya yang terpenting adalah hubungan lu sama Tuhan. Dan kenapa Tuhan turun lagi karena dia juga sayang, karena dia mengasihi kita juga gitu loh. Jadi back again ujung-ujungnya makasih, ujung-ujung hubungan. Tapi menurut gue kalau andaikan datang untuk memproklaim sebuah agama yang benar itu politis sekali ya. Tapi ya itu. Nah, dan menurut gue kayak menariknya adalah kayak di Islam kan nabi terbesarnya adalah Muhammad kan sebenarnya. Tapi kenapa yang datangnya Isa gitu? Gue juga bingung kan. Kenapa? Interesting. Maksudnya gue bingung kan. Maksudnya padahal kan nabi yang terakhir itu kan nabi yang membawa pesan terakhir kan. Which is yang lebih besar, which is yang lebih penting. Tapi kenapa justru yang dibangkitkan, bukan dibangkitkan ya, yang langsung naik ke surganya Yesus, misalkan Muhammad yang meninggal, tapi yang pas balik lagi juga datang Isa gitu. Jadi kayak turun lagi juga. Jadi kayak besar banget peranan Isa di sana gitu yang logis ya. Sebenarnya perlu dikonsider sih sebenarnya menurutku. Tapi ya back again itu sih kalau perbedaan salah satu perbedaan pandangan ya. That's a great point. It's a great point sih. Itu secara logis itu great point banget sih. Yang lu bilang. Nah, terakhir 10 nih, 10 adalah ini yang terkadang apa ya? Agak-agak batu sih, gimana ya? Kayak apa yang harus katakan mengenai dirinya, gitu. Jadi kayak yes kita tahu bahwa kayak Muslim, orang Islam nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena pertama di Al-Quran dituliskan bahwa Yesus mengatakan bahwa dia hanyalah nabi, itu ditulis Al-Quran. Kedua, mereka nggak percaya bahwa di Alkitab ada kata yang menunjukkan secara jelas bahwa Yesus ngomong bahwa gue adalah Tuhan. Which is berkali-kali kalau kita ngomong ke dia yang lu bilang tadi, kayak emang ada pribadi yang bisa mengampuni dosa selain Tuhan? Nggak ada. Tapi back again dia akan ngomong bahwa tapi itu kan nggak, Yesus nggak ngomong secara literal bahwa I am God gitu. Mereka maunya tunjukkan ayat di mana literally Yesus ngomong bahwa gue adalah Tuhan gitu. Nah kalau anehkan seperti itu, apa yang kayak lu mau bilang? Ya sebenarnya kayak tadi gue bilang yang paling jelas ya dia di Sanhedrin itu kan banyak Sanhedrin itu dia pakai witness palsu, saksi palsu, nggak ada yang berkesinambungan. Akhirnya Yesus ditanya, apakah benar
Nah diselam, makanya ketika dia ngomong barulah dia disalib. Nah dari perkataan itu sebenarnya, karena dia mengaku bahwa dialah Yesus gitu, dia Mesias gitu, maksudnya dialah Kristus. Nah itulah yang dibilang penistaan. Kemudian juga kalau kita lihat beberapa kali dia juga ada ngomong bahwa dia adalah maksudnya apa ya? Dia kayak before Abraham was. Kalau lu ingat ya, yang gue ingat adalah katanya sebelum Abraham ada I am itu adalah nama Tuhan di perjanjian lama, di Musa, di zaman Musa. Betul. Itu I am itu, dan orang Farisi tahu, makanya mau dilempar batu. Jadi udah berapa kali. Kemudian Petrus bilang ketika Tuhan Yesus nanya, apa yang orang-orang pikir tentang aku? Kemudian ada yang bilang lu adalah Yohanes Pembaptis, ada yang lu bilang adalah Elia, ada yang bilang ini. Tapi apa yang menurut engkau, aku ini siapa? Kemudian Petrus kan bilang, engkau adalah Kristus, engkau adalah Mesias. Dan dia bilang, ya Tuhan Yesus bilang, diberkatilah engkau karena yang kau katakan bukan dari mulutmu sendiri, tapi Bapa lah yang telah mewahyukan itu pada kamu gitu. Maksudnya ini adalah hal-hal yang udah jelas-jelas dia ngomong gitu. Dan bahkan kayak contohnya terakhir adalah setelah dia baru bangkit, Thomas si doubter ini disuruh kan tusuklah tangan dan lambung. Dan kemudian dia ngomong apa? My Lord and my God gitu, Tuhanku. Dan jadi orangnya ragu udah ngomong, orangnya muridnya ngomong, Sanhedrin di depan Sanhedrin dia ngomong, semua ngomong, Allah pun ngomong, langit terbuka, kemudian this is my beloved son. Jadi kurang apa lagi kalau lu ngomong kurang apa di Alkitab itu udah jelas, Allah ngomong, muridnya ngomong, semua ngomong. Bahkan dia disalibkan di depan Kayafas dan Sanhedrin karena dia ngomong. Jadi agak aneh gitu kalau lu kurang apa sih, maksudnya kayak seringkali kan mungkin kayak Zakir Naik atau siapa yang ngomong Yesus nggak pernah bilang ya lu udah baca belum gitu. Kurang jelas apa ini, maksud gue tuh kayak dia ngomong berkali-kali, bahkan bukan cuma sekali. Kenapa lu terus bilang dia adalah nabi? Maksud gue tuh kurang jelas apa lagi, gue nggak ngerti sih. Maksud gue tuh ketika dia bilang Tuhan nggak pernah ngomong, ya apa kurangnya gitu. Ada di setiap gospel tuh ada dia ngomong, jadi kenapa lu apalagi yang perlu diperdebatkan. Jadi gue bingung sih ngejelasin ke orang yang dia nggak mau tahu aja gitu. Kalau menurut lu gimana, Tor? Kalau kayak gitu, Tor? Ya, sebenarnya ya apa itu di Yohanes tuh udah jelas banget yang dibilangnya before Abraham was I am. Itu tapi ya Bang, sebelum Abraham ada, ya emang Yesus ada zaman Abraham nggak ada kan? Jadi maksudnya kalau dia bahwa dia ada sebelum zaman Abraham, berarti kan dia bukan hanya ada pada saat dia lahir, tapi dia udah ada sebelumnya kan. Jadi kayak betul. Iya, tapi baik sih menurut gue kalau dia nyari, misalkan gue maunya kalimat di mana Yesus ngomong bahwa gue adalah Tuhan, ya itu ya mungkin lu sekarang Alkitab sendiri ya, cuman itu kan kita nggak bisa ya, kita kan menggunakan apa yang Tuhan kasih firmankan di Alkitab, dan ada yang bilang tadi banyak banget yang menyatakan, tapi kalau referensi ada yang nggak mau percaya ya terserah sih, back again gitu. Susah, betul. Tapi yang pasti argumennya ada, dan argumennya valid sebenarnya. Gitu. Jadi dan bahkan iblis juga ngomong loh, inilah anak Tuhan. Iya. Dan jadi lucu kan kalau lu nggak percaya, setan juga ngomong kok. Iya. Jadinya ya itu sih. Jadi itu sebenarnya masih baik lagi sih sebenarnya perbedaannya. Cuman mungkin itu yang 10 hal yang gue mau highlight mengenai hal ini. Terlepas itu ada yang mau tambahin nggak, Den? Karena kan lu juga sering dikritik-kritik. Mungkin nggak ada lagi sih, Tor. Video lu. Iya sebenarnya bete sih dengan kritik-kritik yang cuman nanya-nanya inilah itulah, tapi sebenarnya dia juga kalau dikasih bukti juga nggak mau denger, nggak mau tahu, maunya cuman komen, ngerasa bener, kemudian maksa kita untuk untuk percaya ke mereka sebenarnya gitu. Jadi ya balik lagi ya, kita juga harus tahu ya ada orang yang memang tujuan mereka tuh cuma menyerang aja. Jadi ya kalau menurut gue ya udahlah, orang-orang kayak gitu ya nggak usah dipeduliin sih menurut gue, karena gue nggak punya gift kayak Victor ya, dia bisa ngebalikin, karena itu butuh gift juga untuk ngebalikin tanpa ikut ke bawah. Kalau gue sih lebih gampang ke bawah daripada gue bisa ngebalikin. Jadi kalau gue sih kalau ya balik lagi, yang penting mungkin gue lebih fokus pada orang Kristennya aja deh, maksudnya kayak pada orang Kristennya ya, ketika lu dengar ada orang-orang yang berusaha attack lo kayak gini, ketahuilah bahwa kita bisa buktiin kok bahwa kita ini tetap benar gitu. Dan kalau lu nggak bisa jawab, ya nggak usah jawab gitu. Maksudnya nggak semua orang bisa jawab, tapi at least lu tahu fondasi kenapa kita percaya Yesus itu anak Tuhan, dan kenapa apa argumen yang dikatakan mereka itu nggak benar. Dan itu bisa dibantah dengan Alkitab, bukti yang memang udah valid dan udah diselidiki gitu sebelumnya. Jadi ya mudah-mudahan nggak ganggu iman kita, ini yang terutama kan. Jangan sampai kita malah goyang kalau untuk
ngebalikin mereka ya itu mungkin butuh pengetahuan lebih kali ya, mungkin Ya. ya Tor. Mungkin lu ada solusi lain Tor, mungkin ketika umat Kristen ada yang di attack dengan mungkin 10 pertanyaan ini, gimana nih untuk orang yang gua nggak ngerti gimana balikinnya ya, maksudnya tapi gimana nih untuk kalau kita diomongin kayak gini? Ya, apalagi kalau langsung. Pertama-tama sih menurut gue itu sih, semoga apa yang kita bahas hari ini pertama adalah memberkati para teman-teman kita yang Kristen, di saat mereka diserang, at least mereka bisa tahu ya bagaimana bisa menjawab pertama, dan kedua adalah supaya orang-orang Kristen juga lebih apa ya, punya perspektif yang lebih luas lah gitu, karena mereka juga bisa mengerti perbedaannya Isa atau Yesus di dalam Islam gitu. Karena kan kalau enggak kan kita juga kadang berpikirnya sempit, kok begitu sih, kok begitu. Padahal ya memang karena yang di seberang memang beda gitu Yesusnya. Jadi kalau dengan seperti ini kita bahas kan jadi kayak, oh gue tahu sih kenapa dia mikir kayak gitu, tapi argumen yang gue adalah gini gitu. Itu kedua. Terus tapi kayak kalau berikutnya adalah apa yang perlu dilakukan adalah pertama gini, menurut gue kalau kita diserang gitu ya oleh orang yang Muslim, apalagi kalau mereka mengambil pasti mereka mengambil kepercayaan dia kan dari Al-Quran kan. Pertama menurut gue yang harusnya membuktikan itu adalah bukannya kita, tapi dia. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan secara buku atau secara dokumen itu kan datang 600 tahun setelah zaman Yesus kan. Gitu. Jadi maksud gue Bible sama Alkitab sama Al-Quran itu bedanya 500 tahun lebih gitu. Dan kayak kenapa harus kita yang membuktikan gitu? Ngerti gak sih? Harusnya adalah yang datangnya setelah itu dong, harusnya memprove. Interesting. Jadi misalkan lu ada satu buah kejadian nih, ditulis dalam waktu yang sangat dekat dengan kejadian, menyatakan A. Lalu ada sebuah buku yang datang 500 tahun setelahnya menyatakan B. Masa yang harus membuktikan ya A sih, Den? Ngerti kan? Jadi harus punya pembuktian yang lebih itu yang B, karena yang B itu datangnya lebih belakangan gitu. Jadi menurut gue, iya itu satu hal yang menurut gue jangan kita jadi orang Kristen kayak, aduh kita mikir kadang-kadang, oh gimana ya, ya kita juga mikir, tapi menurut gue bebannya itu jauh lebih besar dari mereka, karena hey, ini dokumen lu lebih lama loh. Ya walaupun lu percaya ini bukan hanya sekedar buku, ini datang dari surga, ya which is kita juga percaya Alkitab juga inspired by God, jadi kayak kalau lu mau main spiritual ya sama-sama aja deh kita nih. Tapi kalau kita main secara sejarah, logika, masuk akal, ya ini datangnya 5 tahun setelahnya. Gitu. Kalau lu mau proof itu, kalau emang cerita itu cerita di Alkitab, nah lu buktiin lu cerita lu benar, karena lu datang lebih lama. Gitu. Jadi sebenarnya as simple as that. Jadi menurut gue kayak kita asalkan, makanya ini pun gue sering kali saat ada orang Islam yang menyerang, gue selalu balikan itu. Tahu gak sih? Karena banyak orang Islam juga nggak tahu loh sebenarnya. Jadi gue kembalikan, tahu gak sih kalau Al-Quran itu datangnya 5 tahun setelah Alkitab. Jadi kalau kamu berargumen A, buktikan argumen kamu benar dulu, gitu. Kalau udah benar, bolehlah kita pikirin. Kalau nggak benar, jangan sampai akhirnya kita yang harus berubah, padahal kita yang lebih akurat gitu, secara penulisan dan segala macam, gitu. Itu satu hal sih. Dan kedua sih mungkin yang gue mau tambahkan sih, yang pasti kalau buat orang Kristen sih itu aja sih menurut gue. Dan tentu terus belajar ya, terus buat orang Muslim. Gue juga mungkin ya, I hope ada yang denger, itu adalah kayak untuk lebih coba aja baca Alkitab gitu. Maksud gue kayak gue pun sebagai seorang Kristen, untuk gue mengetahui apa ajaran Islam kan gue perlu baca Al-Quran, dan gue pun gak ada masalah dengan membaca hal itu gitu. Tapi kalau di dalam Islam tuh memang gue tahu ada hadis yang melarang gitu, ada hadis yang melarang orang Muslim untuk membaca Alkitab. Mereka cuma boleh baca kalau mereka untuk scrutinize gitu, dan maksudnya kayak mau mengkritik gitu ya, itu boleh lu baca, tapi dalam tujuan mengkritik. Dan itu kalau tujuan belajar tuh nggak disarankan membaca. Dan ini seringkali ngebuat argumennya tuh aneh-aneh gitu. Makanya gue sering dengar kayak baru kemarin ada yang komen itu, dia nanya yang itu. Awalnya dia nanya bahwa apakah Tuhan itu punya ibu segala macam kan. Terus gue jawab lah bahwa ya enggak, itu hanya secara spiritual doang segala macam. Terus dia ujung-ujungnya dia nanya kayak, terus gue kasih ayat dari ayat Yohanes kan. Terus dia nanya kayak, emang Yohanes itu
apa bukti Yohanes itu sudah ada di zamannya Yesus? Gue jadi bingung. Terus gue tanya, emangnya lu udah baca Alkitab belum? Udah. Kan lucu kan orang yang udah baca Alkitab tapi nggak tahu Yohanes di zamannya sama Yesus. Jadi kayak ini menurut gue konyol. Jadi kayak terus ada argumen juga bilang Maria bukan Maria sih, wanita yang berdosa yang meminyaki kaki Yesus itu nggak hanya meminyaki tapi menciumi seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Terus gue kayak Terus ada yang bilang, ada yang komen juga mencium bibir Yesus. Ini gue juga bingung. Terus gue pas gue tanya, coba deh Kak, coba tunjukin ayatnya. Dia nggak reply. Terus ada juga yang mengklaim, yang menyerang juga kayak yang ayat Nephilim dan Nephilim yang kayak bagaimana mungkin Nephilim bisa menikah dengan manusia dan segala macam. Terus gue bilang ya itu valid kan, pertanyaan yang valid, dan gue bilang ya, tapi coba dong tunjukin ayatnya gitu. Karena gue pun di komunikasi itu gue pun juga ada mengkritik ajaran dia, gue pun mengeluarkan ayat loh, mengeluarkan ayat, gue bahkan menggunakan tafsir. Tapi saat dia mengkritik gue kok takut banget gitu pakai Alkitab gitu. Takut banget untuk mengutip Alkitab gitu. Apakah sebegitu takutnya untuk membaca Alkitab? Gue juga nggak tahu gitu. Jadi padahal menurut gue kalau lu yakin banget dengan ajaran lu, nggak usah takut baca apapun juga nggak usah takut gitu loh. Dan jadi menurut gue buat orang Muslim, para orang Muslim, menurut gue kok kalau memang kalian benar-benar mau mengkritik ajaran Kristen, silakan baca Alkitab dulu gitu. Dan nggak usah takut gitu. Ya kan, gue pun gue bukan gue percaya agama Kristen yang benar, gue nggak takut baca Al-Quran gitu, gue baca aja. Dan kenapa harus takut gitu? Ya, jadi itu sih yang menurut gue, maksud gue ya gue sih juga sangat open for kritik gitu ya, tapi ya kalau mau kritik ya toh mengutip ayatnya gitu, jangan asumsi ataupun hanya dengar dari seseorang aja gitu sih. Dari orang ya. Iya. Udah sih Dan, paling itu doang sih yang bisa gue tambahkan. Paling sekian dulu ya Dan buat episode terakhir kita di season 2 ini. Season 3 semoga bukan semoga ya, kita harapkan pasti kita harapkan sekali bisa semakin banyak orang yang diberkati ya melalui nantinya konten kita yang baru, juga program kita yang baru. Dan sekian dulu palingan buat episode kita kali ini. Dan kalau teman-teman punya topik yang menarik yang mungkin kita bisa bahas di season ketiga, silakan bisa langsung direct message di Instagram kita di @cetataniman.id atau di Instagram gue di @victorditia, atau lu di mana? Atau gue di @denisjohan, atau langsung aja di YouTube channel Perisai Iman. Ya. Itu lebih banyak lagi video yang membahas tentang apologetik dan agama seberang. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya gue baru fokus ke agama kita doang. Tapi sudah banyak diserang, apalagi gue bahas yang lain-lain ya. Oke, jadi paling sekian dulu. Setelah ini tetap nantikan catatan iman, karena kita akan break sebulan. Tapi semoga teman-teman bisa bersabar menunggu episode berikutnya yang pasti nggak akan kalah seru dan nggak akan kalah menarik ya. So sekian buat kali ini. Stay safe, stay healthy semuanya. See you and God bless. God bless.